Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bangga menjadi mahasiswa PGSD UPI Kampus Sumedang yang unggul. Kami dari kelas 3E, dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Alpinalia Rahma. Saya Nini Solinisa. Saya Asti Nuraini. Saya Dea Windiani. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi mengenai field trip pada mata kuliah pembelajaran PKN di SD. Daripada kalian penasaran, yuk mari kita simak penjelasannya. Check this out! Metode field trip atau karya wisata merupakan metode pembelajaran yang menyenangkan, di mana siswa diharuskan belajar di luar kelas atau outdoor. Bukan sekedar keluar kelas lalu belajar, namun dalam field trip, siswa diajak untuk melihat dan mengamati objek yang dipelajari secara langsung. Pelaksanaan field trip memberikan pengalaman unik pada siswa dengan menampilkan materi pelajaran secara nyata. Field trip menuntut guru untuk dapat merancang kegiatan pembelajaran secara jelas dan menyenangkan. Tujuan model pembelajaran field trip. Yang pertama, komunikasi dengan orang lain selain lingkungan, keluarga, dan sekolah. Komunikasi sangat penting dalam proses kehidupan seseorang, terlebih lagi bagi seorang anak yang sedang tumbuh kembang. Yang kedua, mempererat hubungan antara murid dan guru. Mengapa penting menjalin hubungan antara murid dan guru? Karena guru juga merupakan pengganti orang tua bagi para murid selama di sekolah. Setelah melakukan wisata edukasi, diharapkan guru dapat menjalin relasi yang lebih dekat dengan murid yang juga dapat memperlancar kegiatan belajar mengajar dalam ruangan nantinya. Yang ketiga, memperkenalkan anak dengan dunia luar. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan begitu banyak suku dan adat istiadat. Anak-anak dapat mempelajari tentang rumah adat, pakaian adat, budaya, dan lain-lain dengan menggunakan buku dan penjelasan dari guru. Yang keempat, merangsang saraf motorik anak. Wisata edukasi ingin mengajarkan anak bukan hanya untuk mengetahui proses menanam padi, tapi juga dapat merasakan bagaimana caranya menanam padi sendiri. Hal ini dapat merangsang saraf motorik anak di mana ketika mereka beraktivitas, mereka akan lebih mudah mengingat hal demi hal yang dialami. Yang kelima, merangsang keberanian anak. Wisata edukasi menuntun anak-anak untuk menggunakan keberanian mereka ketika dihadapkan dengan hal baru. Hal ini dapat berguna pula bagi pembentukan karakter dan mental mereka. Yang keenam, membentuk karakter dan mental anak. Wisata edukasi sadar betul tentang pentingnya memberikan pendidikan mental dan karakter anak-anak sejak dini. Banyak orang yang beranggapan bahwa seorang anak dianggap cerdas ketika sudah bisa membaca, menulis, dan menghitung sejak dini. Yang ketujuh yaitu mengajak anak untuk mengeksplor dunia nyata. Wisata edukasi mengajak anak untuk dapat melihat dan merasakan langsung. Tidak hanya mempelajari melalui buku atau gadget, tetapi dapat belajar di dunia nyata. Wisata edukasi juga menawarkan bagaimana rasanya memegang buah stroberi yang masih berada di pohonnya. Nah, wisata edukasi ingin membawa anak kepada pembelajaran yang sesungguhnya yang ada di dunia nyata. Tidak hanya menyaksikan video dan membaca artikel di internet, karena untuk mengetahui keadaan dunia luar, anak harus merasakan sendiri. Tidak cukup jika hanya melalui gadget saja. Langkah-langkah field trip. Yang pertama, menentukan tempat tujuan, waktu sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Yang kedua, mengajak siswa mengobservasi secara langsung objek yang akan dipelajari. Kemudian yang ketiga, guru membimbing murid-murid dalam field trip apa saja hal yang perlu diperhatikan. Yang keempat, guru menghimbau murid untuk mencatat atau merekam data-data yang dibutuhkan. Selanjutnya yang kelima, metode field trip dilakukan jika data yang dibutuhkan tidak dapat dihasilkan di ruangan kelas. Nah, langkah yang terakhir, kesulitan penerapan metode ini yaitu mengkondisikan anak agar fokus pada objek yang dipelajari dan mengkondisikan anak agar tetap berkelompok.
Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran field trip. Kelebihan yang pertama adalah model pembelajaran ini memiliki prinsip pengajaran modern yang memanfaatkan lingkungan nyata dalam pengajarannya. Selanjutnya adalah membuat apa yang dipelajari di sekolah lebih relevan dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat, dapat lebih merangsang kreativitas siswa, informasi sebagai bahan pengajaran lebih luas dan aktual karena tidak hanya belajar di dalam kelas tetapi juga di luar kelas. Kemudian, siswa juga dapat memperoleh macam-macam pengetahuan dan pengalaman yang terintegrasi. Di samping ada kelebihan dari model pembelajaran ini, model pembelajaran field trip juga memiliki kekurangan. Di antaranya adalah fasilitas sulit untuk disediakan di sekolah, dikarenakan biaya yang diperlukan relatif lebih mahal dibandingkan dengan model pembelajaran yang seperti biasanya. Kemudian, memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang karena membutuhkan koordinasi dengan guru lain agar tidak terjadi tumpang tindih waktu selama karya wisata dilakukan. Dan yang terakhir adalah sulitnya mengatur siswa yang banyak dalam perjalanan dan mengarahkan mereka kepada kegiatan studi yang menjadi permasalahannya. Ada 3 manfaat saat anak-anak melakukan kegiatan field trip. Di antaranya yang pertama, meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Saat field trip, anak akan diajak berinteraksi langsung dengan tim instruktur yang tentunya bukan orang yang setiap hari ia temui. Hal ini tentu berdampak dan meningkatkan kepercayaan diri anak. Dengan begitu, anak akan terbiasa berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, yaitu menambah wawasan baru. Kegiatan field trip memberi kesempatan anak-anak untuk belajar hal-hal baru, misalnya menanam padi, membajak sawah, memetik sayur, dan berkuda, sehingga anak-anak bukan hanya mendapatkan pengalaman saja, tapi juga memperbarui pemikiran mereka dan meningkatkan minat belajar anak-anak. Yang ketiga yaitu mampu beradaptasi. Kegiatan field trip dilakukan agar anak mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. Membiasakan anak keluar dari zona nyaman akan memudahkan ia beradaptasi dengan segala kondisi, sehingga tidak perlu khawatir apabila suatu saat anak tumbuh dewasa karena anak sudah terbiasa beradaptasi dengan mudah terhadap lingkungan baru. Jadi, tidak perlu ragu lagi mengajak anak-anak belajar di luar ruangan, karena di luar ruangan anak-anak bisa belajar lebih efektif. Yuk teman-teman, mari kita simak ilustrasi pembelajaran field trip pada video berikut ini. Nah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Semoga menambah pengetahuan teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa juga share ke teman-teman lainnya. Bye-bye. Udah.